Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Week Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Hah? Sehat Mas Tulus, lagi liburan Mas Tulus, lagi ngumpul sama keluarga Mas Tulus, lagi happy-happy Mas Tulus, Alhamdulillah ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke 27 Desember 2023. Video ini sudah saya pastikan buat tayang malam ya teman-teman. Jadi di sini nih sudah jam 4:30 sore dan kebetulan di Jakarta ini sedang hujan deras. Aku sudah pulang dari tadi. Aku sudah prepare dari tadi, tapi hujan deras banget terus disertai sama geluduk. Jadi untuk kualitas audionya kayaknya akan kurang bagus kalau Mas Tulus live atau syuting ya. Sehingga ini pas banget sudah berhenti belum, makanya masih mungkin kedengeran suara krek-krek itu masih gerimis di daerah Pasar Minggu, tempat tinggalnya Mas Tulus masih gerimis-gerimis melanda hati gitu ya. Gerimis melanda hati membuat kita menjadi rindu terhadap keluarga dan lain sebagainya. Jadi Mas Tulus minta maaf, ini saya klarifikasi dulu. Sepertinya akhir tahun ini video tidak akan seperti biasanya, mungkin akan sedikit meleset-meleset ya, karena saya itu sudah full sekali. Pekerjaan mulai besok sampai tanggal 31. Tanggal satunya saja itu sebetulnya masih ada, tapi pagi acara gathering di puncak. Dan saya pikir kalau 31 aja saya ngisi sampai malam, pasti sampai jam 12 malam lebih kan kalau acara tahun baru itu. Dan pulangnya sudah pasti Pak malam terus pagi ngambil lagi gitu, kayaknya nggak bisa. Apalagi kita ngambil acaranya di daerah puncak yang memang notabene sudah pasti tanggal 1 itu macet banget. Jadi saya ambil resikonya dengan maaf. Bukan saya tidak mensyukuri rezeki Allah, tapi saya nggak bisa ngambil tanggal 1-nya. Jadi memang ya udahlah, satu mungkin suruh istirahat sama Allah, yang kedua ya dinikmati saja kehidupan kita sekarang. Kan abis dari Jogja guys, abis dari nguras dompet, mulai nabung-nabung lagi. Makanya teman-teman yang sekarang lagi liburan, selamat liburan, selamat menikmati. Wes jenengan yang libur, aku yang menghibur. Nah, beda ya. Sudah beda jalurnya, rapopo. Jenengan happy-happy, saya yang membuat happy. Semangat semuanya ya. Yang bisa liburan, alhamdulillah. Yang nggak bisa liburan juga harus semangat. Yang tetap kerja di musim libur, ya nggak apa-apa, tetap semangat ya. Kerja adalah bagian dari ibadah. Jadi harus semangat ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh nggih, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang saat ini sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang mungkin teman-teman saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan mudah-mudahan utang-utang lunas, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, amin ya Allah. Sehat, 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 dan juga semangat ya. Yang kondisinya sedang kurang baik semoga segera membaik, dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Tetap semangat, tetap strong. Mengeluh sesekali boleh, tapi setelah itu harus semangat lagi. Oke?
Oke Mas Tulus, semangat. Yuk jempolnya mana teman-teman? Selamat datang, salam kenal. Untuk yang sudah sering bolak-balik atau yang baru datang, yang belum subscribe, support Mas Tulus dengan di subscribe, loncengnya dihidupkan. Yuk yang lagi nonton sekarang, mau live tidak live, di like dulu. Matur nuwun, sing pencet tombol like tak sumpahi dadi wong sugih. Amin. Sing pencet tombol like tak sumpahi dadi wong sing manfaat kanggo wong akeh. Amin. Sing pencet tombol like saiki tak dongake hajate jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang menarik jangan di skip, yang panjang boleh di skip ya. Mau nyawer Mas Tulus boleh? Boleh, silahkan. Ada tombol terima kasih super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Semangat. Di sini hujan rek, tapi aku gerah banget. Hari ini agak kurang apa ya? Mungkin terlalu capek, istirahatnya agak kurang. Jadi badan saya tuh agak keringet-keringet dingin gitu. Tapi saya punya kewajiban buat nyemangatin kalian. Jadi ya oke, apa yang terjadi sama saya akan lawan. Saya tetap harus semangat buat kalian yang nonton ya. Jadi teman-teman yang nonton juga harus semangat ya. Semangat, semangat. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua terkecuali dalam dan juga luar negeri. Pokoknya buat semuanya selamat bergabung. Jangan lupa untuk terus semangat. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Intermezzonya agak-agak gimana ya? Agak-agak garing gitu ya hari ini. Karena mungkin saya terlalu lelah. Nahan leher sakit, badan yang berkeringat dingin ini rasanya. Padahal AC sudah nyala di posisi hujan, tapi memang badan sedang kurang bagus ya. Doakan Mas Tulus sehat-sehat nggih. Amin, matur nuwun. Kemarin saya sempat nyeletuk sedikit tentang anjuran Eyang Lukito untuk merawat makam leluhur di menjelang pergantian tahun. Seperti apa luasan penyampaian beliau nanti saya akan ulas lagi karena sudah ada yang DM begini, Mas Tulus saya itu kerja di luar negeri, gimana ya Mas kalau saya tidak bisa pulang, kan orang tua saya di kampung sedangkan saya di Taiwan. Nah nanti saya akan luaskan sedikit ya bagaimana caranya, apa pesan Eyang, lalu apakah kita diharuskan, nanti kita akan simak lebih detail lagi. Hai orang baik, orang-orang yang insya Allah dimudahkan rezekinya sama Allah, sukunya apa, agamanya apa, saya nggak peduli dengan keyakinan kalian. Yang terpenting adalah agama adalah antara kamu dan Tuhan, cara kamu menghargai orang lain, cara kamu bersikap, cara kamu bisa mentoleransi siapapun dengan keyakinannya. Apa kabar kalian sekarang? Sehat? Saya masih mau minta tolong sama teman-teman semua mengaminkan doa saya di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu 2 hari ya Allah, semoga Engkau izinkan sedekah nasi box berjalan dan ada 2 kali lipat daripada biasanya. Amin. Semoga Allah mengizinkan kita semua untuk membantu sedekah nasi box. Amin ya Allah. Masih ada waktu teman-teman. Terima kasih sudah mengaminkan. Untuk yang masih pengen bantu, selain mengaminkan doa saya, caranya juga gampang, cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi nggih. Ayo, masih ada waktu. Mas Tulus tunggu sampai besok ya, sampai di hari Kamis tanggal 28. Yang masih pengen bantu, masih Mas Tulus tunggu. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak tanpa terkecuali. Aku sekali lagi saya nggak bisa senggol-senggol satu-satu. Intinya siapapun jenengan, apapun sukunya, apapun agamanya, saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga sedekahnya jenengan tadi menjadi sesuatu penarik rezeki yang lebih melimpah ruah. Amin. Sedekahnya jenengan juga jadi penukar untuk kesehatan jenengan supaya semuanya sehat. Amin. Sedekahnya jenengan juga semoga bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan semoga sedekahnya jenengan tadi juga jadi media bagi teman-teman untuk segera dikabul segala hajat baiknya. Amin. Dan juga semoga sedekahnya jadi media buat tolak balak jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Yang saya yakini dan saya percayai adalah ketika jenengan lancar sedekah, jenengan lancar berbagi, maka itu wujud syukur jenengan. Jadi insya Allah Allah juga akan tambah terus. Allah akan tambah rezeki orang yang bersyukur. Makanya banyak-banyak bersyukur. Salah satu wujud syukurnya dengan apa? Dengan bersedekah. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman, stok minyak bidara masih tinggal 3 pieces. Sepertinya juga
ada lagi baru lepas itu ya, lepas tahun baru ya teman-teman, karena kebetulan saya tuh agak repot. Mungkin eventnya itu memang kebanyakan malam hari ya, eventnya Mas Tulus. Jadi kalau untuk live kayaknya masih bisa, tapi kalau untuk pengiriman, kalau 3 ini sudah tidak ada, Mas Tulus sudah tidak bisa mengirim ya. Oke, teman-teman yang pesan minyak bidara bisa DM ke nomor WhatsApp ya di 0857 54 di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, langsung DM ke situ saja. Saya usahakan sampai di hari Jumat tanggal 29 masih ada pengiriman, tapi setelah itu sepertinya Mas Tulus angkat tangan dulu karena kerjaan sedang full ya. Dan 28 sampai tanggal 31 masih aman untuk acaranya di beberapa poin dan tidak terlalu lama. Tetapi kalau angka 31 saya sudah tidak bisa ganggu gugat karena 31 itu saya 4 acara teman-teman sampai malam. Jadi sudah tidak ada waktu buat tanggal 31. Jadi nanti mungkin saya siapkan video buat nemenin teman-teman semua ya. Oke, matur sembah nuwun. Terima kasih banyak sing pesan minyak bidara. Mudah-mudahan jodoh dadi obat, dadi tombo kagem jenengan sing pesen. Amin. Matur sembah nuwun. Apa dek namanya? Si Warti rotok-rotok Warti. Kan apa namanya, kan aku memang tadi habis dari dokter teman-teman, suruh minum air hangat katanya. Jangan minum air hangat, air mendidih aja. Cah jaluk disumpahi tadi wong sugih kayak. Nah, teman-teman, ada sebuah anjuran yang ini juga salah satu hal disampaikan yang secara spontan sebetulnya. Anjuran di akhir tahun itu beberapa kali sudah saya sampaikan juga terkait untuk berzikir hanya karena Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian prihatin dalam tanda kutip untuk tidak terlalu riak dalam kebahagiaan, dalam merayakan kebahagiaan di akhir tahun. Jadi ada batasnya saja, tidak usah terlalu besar, tidak usah terlalu mewah. Yang penting adalah akhir tahun itu mewujudkan syukur kita terhadap Tuhan dengan ya mensyukuri nikmat dengan bahagia, tetapi sebatasnya saja. Kemudian juga terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah liburan yang kita diperbolehkan tetapi jangan terlalu bahagia. Istilahnya ada batasan ketika kebahagiaan tadi. Tidak boleh terlalu sukacita, tidak boleh terlalu bahagia. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Tujuannya kita disuruh prihatin. Prihatin dalam hal ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mewujudkan syukur kita dengan apa? Dengan memasrahkan tubuh kita terhadap Tuhan. Kepada Tuhan maksudnya seperti itu. Dan beberapa celotehan menarik yang bagi saya ini biasa diajarkan bagi orang tua kita dulu adalah ziarah itu menjelang Ramadan. Kalau bagi kami yang muslim ya, menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran. Ya, ini ada salah satu anjuran yang biasa dilakukan. Ini yang biasa dilakukan ya, anjuran yang biasa dilakukan. Dan menziarahi makam orang tua itu tidak ada batasan. Mau kalian setiap hari, kalau memang deket ya boleh, atau memang tinggal loncat ke makamnya juga silahkan. Setiap hari mau datang, mau mau nengokin, mau bersihin boleh. Tapi ini menjelang akhir tahun yang justru ngasih clue ke kita untuk membersihkan dalam tanda kutip merawat makam leluhur kita. Teman-teman, saya kecualikan ya terkait dengan setiap akhir tahun itu betul-betul kita dianjurkan untuk tadi yang pertama prihatin, untuk terkait dengan ibadah kita secara kepercayaan, saya nggak perlu sebutkan di sini ya, nanti jangan dikecualikan, nanti kalau yang nggak suka itu selalu akan ada, yang tidak suka itu akan nyambung kemana-mana. Loh Mas Tulus kok nyaran kene gor ngresi makame wong tuane leluhure tok, tapi kok nggak suruh dekat dengan Tuhan. Itu salah satu hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan saya rasa itu juga salah satu hal yang ya wajib kita lakukan ketika di akhir tahun. Salah satunya berpuasa ya. Kalau yang Islam itu ada yang berpuasa, ada yang zikir, ada yang doa bersama, ada yang sholawatan, kemudian ada yang melakukan tindakan sedekah dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang selain doa bersama juga sedekah. Ini juga salah satu hal yang sudah biasa dilakukan dan sepertinya juga tidak perlu saya tegaskan di sini. Karena bagi saya ini agak unik ya ketika akhir tahun menjelang tahun baru tapi kita disuruh merawat makam leluhur kita. Leluhurnya apakah orang tua? Leluhur ini apakah orang-orang yang sudah mendahului kita? Jawaban saya iya. Jadi yang dimaksud leluhur ini apakah hanya leluhur kita saja? Misalnya contoh kecilnya adalah ketika mungkin kalau teman-teman nggak ada ya, tapi ada yang memang
satu desa misalnya, terus di situ ada punden atau ada makam atau tempat yang biasa digunakan leluhur kita pada masa lalu untuk berdoa. Jadi yang dimaksud membersihkan makam leluhur atau peninggalan leluhur ini bukan hanya sebagai wujud makam saja, tetapi beberapa tempat yang mungkin pada dulunya adalah oke, desa A dibabat oleh Bapak atau Ibu A ya. Kemudian dulu Bapak dan Ibu A itu sering membuat kegiatan di tempat ini kayak misalnya punden ya. Misalnya kayak keramatan, dalam tanda kutip keramatan yang dimaksud bukan keramatan makam tapi tempat yang bisa digunakan untuk berdoa atau tirakat orang tua kita di masa dulu. Kita tuh sangat dianjurkan. Biasanya kan justru eh nyadran atau istilahnya sedekah bumi segala macam itu kan dilakukannya di menjelang suro, kemudian juga menjelang Ramadan ya. Ini kenapa kita dianjurkan? Karena memang ada beberapa poin bahwa ya tanda kutipnya itu Indonesia itu sedang punya gawe. Dan kenapa sampai sedetail ini, sampai separah ini ya karena memang menurut aku parah ya ketika kita sampai diingatkan untuk merawat peninggalan leluhur, warisan leluhur dan peluasannya di sini adalah memang satu yang paling utama adalah makam dari orang tua kita terlebih dahulu. Bahkan yang itu kasih clue ke kita loh ya, kasih clue ke saya. Kamu mau datang ke makam alim ulama sopo wae, kamu nggak akan dapat barokahnya dia, istilahnya yang tuh gitu. Kalau bahasanya yang tuh aku tuh nggak akan dapat apa yang aku cari di makam itu terkecuali hanya doamu sama Allah, kecuali kamu datang dulu ke makam orang tua kamu. Jadi kalau kalian ini juga mungkin ya maaf saya nggak tahu benar atau tidaknya secara agama seperti apa karena saya keterbatasan terkait dengan itu, tapi sebaik-baiknya orang suka ziarah ke makam-makam raja, ke makam-makam leluhur kita masa lalu, atau leluhur kita atau bukan, ternyata kalau menurut Eyang lebih bagus kita tuh ke makam orang tua kita terlebih dahulu, baru kita ke makam-makam lain yang mungkin maaf alim ulama, wali songo dan lain sebagainya. Itu sebuah clue yang disampaikan yang Lukito, yang kamu lakukan mau datang ke makame sopo wae, sesakti apa alim ulama itu, kamu datangi makamnya, kamu mau cari karomahnya, tapi kalau kamu nggak pernah ngerawat makam orang tua kamu, katanya istilah yang tuh hajatmu tuh nggak akan dikabul juga sama Allah. Mustahil gitu loh. Tujuan kamu datang ke makam itu misalnya cari karomahnya wali tersebut kayaknya ya zong-zong aja karena kamu tidak merawat makam orang tua kamu. Ini salah satu yang disampaikan yang bagi saya ya betul masuk akal ketika ya ngapain kita capek-capek nyari karomahnya wali A wali B sedangkan kita punya orang tua, kecuali orang tua kita itu meninggalnya jauh lokasinya dari tempat kita dan mungkin di luar jangkauan. Tetapi yang makam Wali Songo jaraknya beribu-ribu kilometer kalian bisa sampai, tapi makam orang tua kalian yang di kampung yang jaraknya juga ribuan meter, kenapa nggak kalian dulu kan? Kenapa harus makam wali dulu? Nyari karomahnya di situ dulu, kalian keluarkan uang, ngumpulin uang bareng-bareng. Kenapa saya tahu? Karena ibu saya juga salah satu orang yang dulu juga lumayan sering, zaman dulu tuh sering minta uang ke saya gitu loh, istilahnya, mama minta segini dong nanti buat ziarah wali, ziarah A, ziarah B. Memang itu salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang-orang kita sekarang. Tetapi maaf sebelumnya terkait dengan pandangan dari segi agama saya tidak tahu, tetapi yang disampaikan yang Lukito ini bagi saya, ini menurut nalar saya, ya benar-benar juga karena ya apa salahnya kita merawat orang tua kita dulu ya karena surga atau ibarat kata Gusti Allah Katon itu kan orang tua kita yang sekarang, atau Tuhan yang terlihat itu orang tua kita yang sekarang toh, orang tua kandung kita. Jadi kita ngerawat dulu makomnya, kita ziarahi dulu baru kita ziarah ke sana. Sepertinya secara nalar saya, ini bukan dari segi agama ya, secara nalar aja kita secara adab, menurut saya tuh ya itu bagus gitu loh. Ini salah satu saran Eyang. Lalu Mas Tulus, yang dimaksud kita lebarkan sedikit ya. Yang dimaksud Eyang merawat ziarah atau datang ke tempat leluhur kita dimakamkan atau keramatan orang tua leluhur kita tuh yang dimaksud membersihkan itu apakah memang hanya makam saja tapi luas? Tidak, sebetulnya tidak seperti itu saja, tapi memang lebih cenderung adalah untuk diutamakan adalah makam leluhur kita atau orang tua kita, itu yang paling dianjurkan. Jadi kita dianjurkan ziarah seperti biasa. Caranya orang ziarah secara keyakinan masing-masing saja, kemudian juga bersihkan makamnya ya,
kalau menurut Eyang nih istilahnya bersihin makam orang tua tuh sama aja menikmati syukur kamu dikasih sehat masih bisa ngerawat orang tua dalam tanda kutip meskipun beliau sudah di surga. Istilahnya Eyang tuh merawat makam orang tua ini juga ya Allah maaf rek. Gelegean aku. Eh Merawat makam orang tua ini kalau bagi Eyang juga salah satu wujud syukur kita untuk di tahun ini. Kenapa kita diarahkan ke situ nanti di bagian belakang aja ya. Nanti nanti Mas Tulus cerna sedikit. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya makam ternyata teman-teman. Kayak teman-teman tuh mungkin punya warisan dari orang tua kita dulu. Ini juga salah satu hal yang agak nyeleneh bagi saya ketika banyak orang yang tahu oh bersihin gaman atau nyuci gaman atau bersihin sesuatu yang berhubungan dengan warisan pusaka dan lain sebagainya itu juga merupakan hal yang biasa dilakukan di malam satu suro atau menjelang bulan Muharram. Tapi di akhir tahun ini kita dianjurkan membersihkan itu. Ya, entah ini sebuah petilasan yang dulunya digunakan sebagai mungkin ini adalah pondok pesantren pertama, kemudian dituakan, dikeramatkan, ataupun den atau apa, kita dianjurkan untuk membersihkan itu. Kemudian juga terkait dengan gaman atau warisan dari leluhur kita dan membersihkannya itu ya memang hanya untuk tujuan membersihkan saja atau merapikan, melestarikan. Jadi membersihkan di sini artinya kita tidak memang tidak seperti halnya ketika kita di Muharram ya, yang ada acara segala macam, acara besar dan sebagainya. Memang tidak secara garis besar tidak seperti itu, tapi membersihkan di sini dalam tanda kutip adalah melestarikan atau nguri-nguri. Intinya jangan lupa dari asal. Ini salah satu yang ditekankan oleh Eyang. Jadi kita itu kenapa dianjurkan untuk mengunjungi makam leluhur, kemudian membersihkan makam leluhur, kemudian membersihkan oleh leluhur orang-orang tua kita dulu yang babat alas misalnya, atau membersihkan gaman-gaman yang dirawat oleh orang tua kita atau diwariskan ke kita dari orang tua kita. Ini tujuannya adalah satu. Apa? Kembali kepada posisi. Karena kalau versinya Eyang itu kita itu sudah banyak orang-orang yang tidak pada posisinya, sudah tidak pada wadahnya. Kayak ya seperti saya bilang, ini Indonesia sedang punya gawe ini berarti sesuatu yang kurang tepat atau kurang pas. Ada yang tidak pas dengan kita, ada yang tidak pas dengan masyarakat Nusantara. Jadi kita tuh diharapkan ngeling-ngeling, oh aku ki keturunane Pak Marsam misalnya, oh aku keturunannya Pak Kae, aku keturunan ini. Jadi kita tidak boleh melupakan asal usul kita. Jadi di akhir tahun ini kita betul-betul diingatkan untuk menyatu dengan asal kita, jangan lupakan asalnya. Simpelnya wong Jawa bahasanya aku sering dengar bahasa begini, wong Jawa jo ilang Jawane. Jadi kalau memang kita mau semuanya aman-aman aja, tidak ada kendala apa-apa, simpelnya adalah ya kembalikan posisimu. Nah di sini membersihkan atau mengunjungi ini berarti wujud kita satu wujud syukur terkait dengan kita mau berganti tahun, kita masih dikasih sehat, kita masih bisa ngerawat orang tua kita. Yang kedua adalah wujud kembalinya kita kepada kita yang dulu gitu loh. Jadi kita tuh kayak digambarkan oleh Eyang tuh kita itu seperti orang yang tidak punya jati diri. Misalnya ini maaf sebelumnya ya, ada orang yang Jawa tapi kemudian kedatangan agama dari tempat tertentu terus nanti malah ke tempat itu, tidak Jawanya dibuang. Maksudku ngene, yo lek jenengan iku tiang Jawa masih yo agamane B, yo wong Jawa wae, ning keyakinanmu yo agamamu, ning jangan buang tradisimu, jangan buang Jawamu, kemudian kamu oke, boleh. Mau mengilhami asalnya agamanya jenengan, boleh, tapi jangan dibuang yang dari lama sudah dari tubuh kita atau asal kita. Intinya di situ pesannya ya. Makanya kemarin saya menegaskan untuk teman-teman, ini maaf sebatas saya. Kalian mau melarang saya, mau menghujat saya silahkan. Tapi saya sebagai warga negara juga saya punya hak untuk menyampaikan selamat Natal misalnya. Ini juga salah satu hal yang akan jadi rancu kalau kita terus-terusan kayak gitu loh. Kita akan terus berantem, Rek. Karena ya nggak akan nemu. Kita tuh dilarang. Itu sebuah larangan yang memang dalilnya itu dari macam-macam jalur. Itu juga akan terus-terusan kita tegaskan ya. Ditegaskan ke kita dan akan terus jadi perpecahan kalau kita bahas. Kenapa kita bahas? Mendingan kita damai aja. Mendingan kita berjalan sesuai dengan koridornya dan tidak mengganggu orang lain, menghargai siapapun. Aku sing wong Islamnya sedih baca komentar sing apa ya istilahnya
sedulurku sing liyane agamane bukan Islam dihina itu rasanya kayak aku sing melu loro, sing hina malah wong Islam. Tadi aku sing melu loro rasanya di situ. Ini juga salah satu yang disampaikan. Jadi wujudnya adalah syukur kita terhadap Tuhan terkait dengan umur kita masih bisa kumpul sama keluarga walaupun dalam tanda kutip sudah wafat. Kemudian juga kembalinya kita kepada posisi kita, kembalinya kita kepada asal kita. Kayak kita tuh mau lahir lagi kan, kita mau lahir baru, jadi kita tuh kembalikan kepada posisinya untuk lahir lagi, untuk jadi baru lagi, istilahnya gitu kalau pesannya Eyang itu. Lalu buat yang jauh bagaimana Mas Tulus? Ini juga salah satu yang saya sampaikan. Saya langsung tanyakan ke Eyang, Yang, lah kan saya jauh dari orang tua saya. Saya kan memang kondisinya ini seperti ini, seperti itu. Jadi saya jelaskan. Dan ini sebetulnya warning atau wejangan bagi yang mampu. Seperti kita sudah jabarkan sebelumnya bahwa merawat makam orang tua ini merupakan salah satu hal yang tujuannya adalah, maksudnya adalah mengembalikan kita kepada posisi kita. Jadi kayak mbak-mbak yang dari Indonesia pakai jilbab, ayu, terus kerja di luar negeri tadi metre-metre kabeh awake, banyak itu kejadiannya. Kayak kita tuh disuruh mengingatkan. Jadi kalau yang nggak bisa pulang, ya sing penting kowe ngeling kowe duwe wong tuwa, kowe ngeling kowe iki wong Jawa, adabmu ketimuranmu piye, asalmu dari mana, kurangi sifat-sifatmu yang kita tinggal itu ya di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung. Biasanya kita akan terbawa arusnya. Tetapi kita tetap harus tahu, mau gue di Jakarta bahasanya gue elu, aku panggah wong Jawa. Nah, ini loh maksudnya, kita disuruh kembalikan. Tidak diharuskan memang kalau yang jauh, kalau memang waktunya tidak sempat ya jangan, tidak usah, usahakan mengingat orang tua dengan berdoa, atau mungkin bisa suruh keluarganya minta tolong, tolong dong omae makame simbok diresiki diwangi sukete kayak Mas Tulus. Kebetulan saudara di Jalan Rawaji itu kan banyak. Jadi Mas Tulus juga pesan ke keluarga untuk tolong untuk sedekahkan begini, kemudian juga tolong dibersihkan. Jadi juga ada beberapa hal yang untuk yang jauh ya nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang bisa dan sempat, lebih happy, lebih bagus ya ngerawat orang tua kita secara tradisi. Jadi dikembalikannya kita terhadap asal kita dan juga tradisi kita. Lalu kenapa kok kita dianjurkan melakukan itu, sedangkan itu juga biasa kita lakukan di di tahun kemarin yang sebelum bulan Muharram Mas Tulus. Kita udah mandiin gaman segala macam. Di sini mandiin gamannya beda dengan mandiin kita ketika di bulan Muharram. Tujuannya adalah tadi saya jelaskan lagi, untuk satu wujud syukur, yang kedua adalah untuk wujud kembalinya kita terhadap posisinya. Kita sudah tidak pada wadahnya. Jadi kembalikan lagi. Jadi harus pakai prosesi sama seperti Muharram ya tidak juga. Yang penting teman-teman ngresiki wae. Syukur teko iso nggerake dulur-dulure ngresiki sarian. Kalau di tempat Mas Tulus di Lampung Timur ada ya. Makam Eyang Gajah Putih kalau di kampungnya Mas Tulus dirawat di Lampung Timur sana itu ada, dan itu juga biasa orang membersihkan tempat itu tanpa harus rame-rame, nggak harus ada selamatan, nggak ada. Jadi memang dibersihkan saja. Yang penting tujuannya ngresiki kuwi mau padha karo simbole ngresiki awake dhewe ben dadi bocah meneh arep lahir lagi, ben semuanya mudah, ben semuanya gangsar. Saya jabarkan sedikit saja tapi saya nggak bisa luas ya. Kenapa kita disuruh melakukan itu? Tadi sudah saya jelaskan itu alasannya. Dan secara tanda kutip Indonesia punya gawe ini, gawenya sepertinya cukup besar. Gaweannya cukup besar sehingga ya inilah salah satu cara Eyang untuk cara leluhur kita mengingatkan kita supaya gawene mau ora terlalu gede, tidak terlalu besar. Dengan apa? Dengan mengingatkan kita untuk bisa bersatu dengan alam, bersatu dengan asal kita, berdekatan dengan Tuhan, kemudian prihatin dan mensyukuri apa yang kita punya. Kalau orang-orang punya pikiran seperti itu, mungkin ini akan tenang, tidak banyak nafsu, tidak banyak amarah, sehingga sesuatu yang tadinya gaweannya besar tadi bisa insya Allah amin diperkecil. Tujuannya tuh itu. Tapi secara garis besar saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Saya disclaimer dulu teman-teman, ini hanya anjuran. Sing gelem nglakoni ya monggo, sing ora ya ora apa-apa. Terus dongone piye Mas Tulus? Monggo kersa mawon. Tujuannya jenengan ngresiki awak. Beberapa hal yang disampaikan yang salah satunya adalah kita tuh dianjurkan buat mandi besar ya sebelum melakukan tindakan tadi. Kemudian juga
dekat dengan Tuhan, zikir, berpuasa, silahkan selama tujuannya untuk apa? Tujuannya antara kamu dan Allah, mensyukuri umurmu menjelang pergantian tahun, bukan saya puasa buat ini akhir tahun biar tahun baru saya udah banyak rezeki. Nggak boleh kayak gitu. Pokoknya intinya ibadahmu antara kowe karo antara jenengan sama Gusti Allah, tapi tanpa kamu meminta pamrih atas apa yang kamu lakukan. Intinya gitu. Kalau mau ibadah dengan cara seperti itu silahkan sesuai dengan keyakinan. Mau ada perenungan, mau ada zikir bersama, mau ada solawatan bersama, mau ada keriaan misalnya bikin acara apa bersama keluarga kita, mungkin silahkan saja, tetapi batasannya adalah tetap ada batasan. Walaupun nanti pasti akan banyak yang muncul nih, orang-orang, itu tuh budaya A, budaya B, bukan budaya kita, kenapa kita kayak begini? Sing arep zikir yo ben zikir, sing arep secara agama yo agama, sing secara dengan keyakinan lain atau secara etnis lain, yuk silahkan kembali ke kita masing-masing saja. Wis urip ki sing penting digawe damai wae. Wis arep ganti tahun, pikirannya positif, ben barang-barang positif cedek karo awake dhewe. Pikirannya baik supaya kebaikan bersama kita. Oke. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan penjabaran saya itu tidak terlalu berbelit-belit yang bikin teman-teman paham ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya ngapunten, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan sedetail mungkin menyampaikan ini adalah hal yang disampaikan Eyang. Tujuannya ya tadi, manfaatnya. Kemudian, kita dianjurkan makan makanan rebus ya teman-teman. Eyang juga memberikan anjuran kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan rebus. Contohnya kayak semacam umbi-umbi yang di dalam tanah. Jadi makanan yang di dalam tanah yang direbus. Mau kentang, mau ubi, mau singkong, ya itu juga salah satu, kacang misalnya, tetapi yang direbus. Ini salah satu anjurannya Eyang. Ya mungkin supaya kita nggak kolesterol kali, ya kan, simple aja, nggak usah mikir musyrik, nggak usah mikir aneh-aneh lah. Oh kita nggak boleh makan biar nggak diabetes, ya toh, biar kita tahun baru tuh fresh, nggak penyakitan. Simpelnya seperti itu saja ya. Kalau teman-teman bisa ambil dari segi terbaik, saya rasa semuanya akan baik-baik saja kok. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat ya saudaraku. Beberapa hal yang disampaikan yang tadi bisa diaplikasikan kalau mau, kalau mboten nggih mboten napa-napa nggih. Terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau dalam penyampaian mungkin terkesan kepinter sok nggurui. Ora. Di sini kita sama-sama belajar, ndak ono guru, ndak ono murid. Pokoknya ora ono wong sakti, ora ono wong pinter. Kabeh wong bodoh sing bakale belajar. Nggih, matur sembah nuwun ya kalau saya terkesan bahasanya kurang enak, saya nyuwun ngapunten. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan nggih. Amin. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, hajat baiknya Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang saat ini sedang jual aset, rumah, kendaraan dan lain sebagainya, semoga segera terjual, bisa jadi solusi kehidupan yang jenengan nggih. Amin. Untuk yang saat ini sedang nonton video ini dan juga saya dan keluarga, semoga termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pun matur sembah nuwun walah harap maghrib rek. Terima kasih banyak. Ini tayangnya malam ya saudaraku. Selamat istirahat semua yang sudah beristirahat. Masih untuk yang liburan, selamat liburan. Mas Tulus pamit mundur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Hati-hati di jalan sing mangkat mulai. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.